Ketika Abu Hanifah masih anak-anak dan belajar pada Syekh Hamad, ketika itu ada seorang tokoh Dahriyah atau ateis yang dengan hujahnya banyak mengalahkan hujah para ulama saat itu. Ia berkeyakinan Allah itu tidak ada. Dahriyah atau ateis bahkan mengajukan tantangan pada khalifah yang berkuasa saat itu. Ateis itu berkata, "Apakah masih tersisa ulama kalian untuk berdebat denganku?" Khalifah menjawab, "Ya, beliau Syekh Hamad." Ateis itu pun menantang, "Datangkan ia untuk berdebat denganku." Khalifah pun menyampaikan undangan debat terbuka tersebut kepada Syekh Hamad. Dan Syekh Hamad berkata, "Tunggulah satu malam." Maka ketika pagi hari, datanglah Abu Hanifah yang usianya memang masih anak-anak menemui Syekh Hamad. Dan Abu Hanifah melihat mimik muka gurunya sedang kebingungan. Ia pun bertanya, "Ada apa, Syekh, hingga Anda seperti orang yang kebingungan?" Syekh Hamad menjawab, "Bagaimana aku tak bingung? Aku mendapat undangan debat terbuka dengan seorang ateis yang telah banyak mengalahkan hujah ulama kita. Namun tadi malam aku bermimpi." Abu Hanifah pun bertanya, "Mimpi apakah itu, Syekh?" Syekh Hamad menjawab, "Aku bermimpi sebuah rumah yang luas dan besar serta penuh hiasan. Dan dalamnya ada sebuah pohon yang berbuah. Namun datanglah seekor babi yang memakan seluruh buah, daun dan dahan pohon tersebut. Hingga hanya tersisa batang pohonnya saja. Kemudian keluarlah seekor macan dari pohon tersebut dan membunuh babi itu." Lalu Abu Hanifah berkata, "Allah memberiku pengetahuan tentang takbir mimpi, dan mimpi Syekh pertanda baik buat kita dan buruk bagi musuh kita. Jika Syekh berkenan, aku akan menerangkan takbir mimpi itu." Syekh Hamad menjawab, "Silakan, sampaikanlah wahai Nu'man." Abu Hanifah menjelaskan, rumah besar penuh perhiasan itu adalah agama Islam. Pohon berbuah itu adalah ulama. Batang pohon yang tersisa itu adalah Anda, wahai Syekh. Babi itu adalah tokoh ateis. Dan macam yang membinasakan babi itu adalah aku. Dengan berkah darimu, aku akan melayani tantangan debat itu." Syekh Hamad gembira mendengar hal itu. Dan mereka berdua pun berangkat ke Masjid Jami'. Dan Khalifah serta manusia telah berkumpul di majelis Syekh Hamad. Dalam majelis itu, Abu Hanifah berdiri di samping gurunya sambil mengangkat sandalnya dan sandal gurunya. Tak lama kemudian datanglah ateis. Dan dengan sombongnya ia langsung naik mimbar dan berkata, "Siapa yang akan menjawab pertanyaanku?" Abu Hanifah langsung mengajukan pertanyaan. "Ajukan saja pertanyaan, dan orang yang mengetahui akan menjawabnya." Ateis itu membalas, "Siapa engkau, wahai anak kecil, berani berkata denganku? Banyak orang yang telah berumur dan menjadi pembesar, menggunakan imamah besar, mengenakan pakaian keagungan, tumbang menghadapiku. Engkau hanya bocah kecil yang belum cukup umur." Abu Hanifah pun menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kemuliaan dan derajat yang tinggi pada imamah besar.
dan pada pakaian yang mentereng. Namun ia meletakkannya pada ulama. Ateis itu pun kembali bertanya, apakah engkau akan menjawab pertanyaanku? Abu Hanifah menjawab, iya, dengan taufik Allah aku akan menjawabnya. Ateis itu pun mengajukan pertanyaan, apakah Allah ada? Abu Hanifah menjawab, iya, ada. Di mana ia berada? Abu Hanifah pun menjawab, ia tidak bertempat. Kata ateis itu mengatakan, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak mempunyai tempat atau bertempat? Abu Hanifah pun menjawab, dalilnya ada pada dirimu. Kata ateis itu, apakah itu? Abu Hanifah menjawab, apakah dalam jasadmu ada ruh? Iya, jawab ateis. Abu Hanifah melanjutkan, di mana ruhmu berada? Apakah dalam kepalamu? Atau dalam perutmu? Atau dia kaki? Ateis bingung dan diam 1000 bahasa karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah meminta agar didatangkan padanya segelas susu. Kembali Abu Hanifah bertanya kepada ateis, apakah dalam susu ini ada lemak? Ateis menjawab, iya. Abu Hanifah kembali mengajukan pertanyaan, di manakah letak lemak di dalam susu ini? Apakah di bagian atasnya atau di bagian bawahnya? Kembali si ateis dibuat kebingungan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah terus melanjutkan, seperti itulah tidak ditemukan tempat bagi Allah. Ateis pun melanjutkan, ada apa sebelum Allah dan ada apa setelah Allah? Abu Hanifah menjawab, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah dan setelahnya. Ateis terus mengajukan pertanyaan, bagaimana penjelasannya? Sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang mendahuluinya dan tidak ada sesuatu setelahnya. Abu Hanifah pun menjawab, dalilnya ada pada dirimu. Apakah itu? Sambut ateis tersebut. Abu Hanifah menjawab, ada apa sebelum ibu jarimu? Dan ada apa setelah jari kelingkingmu? Ateis itu berkata, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun sebelum ibu jariku dan setelah jari kelingkingku. Abu Hanifah pun berkata, seperti itu bagi Allah. Tiada yang mendahuluinya dan tiada pula setelahnya. Ateis pun mengajukan lagi pertanyaan. Pertanyaan tersisa satu pertanyaan lagi. Katakanlah, aku akan menjawabnya insya Allah. Ateis berkata, sedang apa Allah sekarang? Abu Hanifah dengan santai menjawab, sebenarnya engkau telah membalikkan perkara. Biasanya yang di atas mimbar yang menjawab pertanyaan dan bertanya orang di bawah mimbar. Aku akan menjawab pertanyaanmu jika engkau turun dari mimbar itu. Lalu ateis pun turun dan Abu Hanifah naik mimbar dan menjawab pertanyaan ateis tersebut. Kata Abu Hanifah, yang Allah lakukan sekarang adalah menjatuhkan orang yang batil seperti Anda dari atas ke bawah dan mengangkat yang hak sepertiku dari bawah ke atas. Sahabat-sahabatku, satu dialog yang luar biasa dari Hanafi kecil yang terdapat dalam kitab Fathul Majid halaman 7 karya Al-Imam Al-Alama As-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat.